Sebab makanya Nabi tak barang siapa yang menangisi dosa-dosanya, menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka air mata yang menetes daripada mata orang yang menangis karena takut kepada Allah, karena menangisi dosa-dosanya, maka anggota tubuh yang terkena air mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sehingga kena saya dipandita pemilu duani tata ditarini iro we matana napa terima di jadina pura napa terima na tapana busuka mani iro sinna watakalena ini udah rapi makan kana mite mana sedapat terong daju mata buat we matata apa di busuka mana sinna watakaleta maka mape bali maka dari uang keringai hadisnya Nabi Muhammad SAW, maka ada air mata yang anggota tubuh yang terkena air mata karena tak menangis karena takut kepada Allah, menangis karena mengingat dosa-dosanya, maka anggota tubuh tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi sini namuari mati jahra nasabak nepang kedosa puru jama di patama ke neraka sehingga sini watakre ku pun nak nawe mata dia nasentuh daripada api neraka na pengalatan. Kita hidup di dunia ini 1 jam setengah saja, sejam ini setengah Pak Bu. Jadi kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Apa yang kita mau usahakan di kehidupan dunia ini? Ya melok diusahakan lebok nalino itu pekogi supaya pasokku itapoe pasokku amalai. Karena ukuran manusia dia sukses atau tidaknya hidup di dunia bukan sejauh mana banyaknya harta yang dia telah kumpulkan, bukan sejauh mana tingginya pangkat yang dia telah usahakan, tapi ukuran kita sukses atau tidaknya hidup di dunia. Maka Allah Ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses, kata Allah, dengan kesuksesan yang besar. Nah sebab Allah Ta'ala dia nak macai narik kumate ki jadi sempat meli oto baru. Dia nak ada mereka mungkar nakir mana kegatimu mate na dia buru meli oto disuklo payment. Dia tu nak cek Allah Ta'ala narik kumate ki jadi sempat mabola bahatu matingkat telu dia. Dia nak ada mereka mungkar nakir au disuko dolo na sabak mak kontrak engko tunggu dilino. Disuklo mabang bola. Tingkat telu ni bola mo ye mati na keluar mati dia nak pakro. Dia nak cek Allah Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kalau kita mati dalam keadaan tidak membawa iman dan amal yang sempurna menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sini teman-teman lebihkan sesuatu lebihkan jamaah taksir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makari Allah Ta'ala nak kurang melebihi man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh nasufan Allah Ta'ala orangnya togi gayare gamakun gai kemudian nasibe watappe maka gajan cina fa Allah Ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah pasti dan pasti nasafan Allah Ta'ala walangi atau tengah melebih dari bok nadino walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka orang mati di akhirat dia akan diberikan ganjaran pahala lebih baik daripada apa yang pernah dia kerjakan ketika hidup di dunia. Nah sebab ni dia bawa nadino dia pada sing itu sini na apalanna amala yang kedijamai. Dia pada sing apalanna berjamaah tak pikir apalanna berjamaah. Dia pada sing apalanna sampajat tak baca Quran tak sikrit tak.
Kapan kita melihat daripada setiap amal kebaikan kita, kota mana kubur atau latuk ni mati di akhirat napi taki fungalataan. Semua Allah SWT akan nampakkan. Jika kena sobu fungalataan. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebarak zarah, maka pasti napi taki fungalataan pamalat. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun sebarak zarah, dari kodela dan pengki Allah Ta'ala pasti napitan mana toki pengulatnya Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi gini gimak kebu amala makasing amala soleh namotoni sing pada kama sebarak zarah sebarak debu, bahkan lebih kecil daripada debu, maka pasti napitaki pengulatnya Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat amal keburukan, amal kejahatan, amal kemaksiatan, namotoni simper ke mahkamah sebarak debu bahkan lebih kecil daripada debu, maka pasti napita toki famalatna Allah Ta'ala merekodina dan pengki Allah Ta'ala. Tapi semoga semua kita yang hadir di sini, termasuk alina atau melebihi almarhum, termasuk orang-orang yang dan pengemani Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, sini kamu lebihkan sesuatu lebihkan jamaah tak saya insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah di alam dunia ini, kita akan berpindah lagi namanya di alam kubur, alam barza atau alam penantian. Jadi sebenarnya tu Pak Bu bahasanya memang kada mati ki. Tapi hakikatnya sebenarnya kita cuma berpindah alam saja. Berpindah alam dari onroh ki bawah dari alam, dari alam roh, kemudian alam rahim, kemudian sekarang berada di alam dunia, kemudian berpindah lagi namanya di alam kubur, alam barzah atau ke alam penantian untuk menanti datangnya hari kiamat. Jadi semua yang meninggal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai yang paling terakhir meninggal hari ini, semua masih dikategorikan berada di alam barzah untuk menanti datangnya hari kiamat. Dan di alam kubur ini ada dua kehidupan. Yang pertama adalah taman-taman syurga, yang kedua adalah jurang daripada jurang-jurang neraka. Neraka makasing mo itapakna sedi rupa tahu, makasing itapakna makasing amalakna namate, maka ketika dia dihantar ke kuburan, maka kuburan akan berbicara. Mabicara kubur agana sa kubur, selamat datang bagimu, selamat datang bagimu. Upok penasa nga poleng etak. Sesungguhnya orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya cintai. Sekarang engkau telah diserahkan kepada saya, maka saya akan membalas daripada kebaikanmu sebagaimana yang pernah kamu kerjakan ketika hidup di dunia. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, pura ini dilimpungi tanah, pengantaraan medek mana nih, maka kuburan ini akan meluas sejauh mana mata memandang. Meluap kuburannya sifat kita mata. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang tampan, macaya tapana, mabawbawna, yang tidak lain adalah amal solehnya ketika hidup di dunia. Maka agak nasir orang ini ayatnya nasa musara, jangan sedih, yakna naseng amala madecemu yang kapur musahaka watuna itu kur libok nalin. Sini na nasa pakutana na mereka mungkar nakil, tenang nasa apa bali manang. Mako kue iko cukup nasa atinrono pada tinrono butin paru. Maka Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita masuk ke dalam kubur, kau makasing kita pertama kesing amalata, maka yang tu amalata bali mana sini pakai balina. Pakutanana mereka mungkar nakir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan daripada pintu-pintu surga sehingga hawa harum dari dalam surga bertiup masuk ke dalam kuburnya.
Kemudian sebaliknya nareko masolang kita masolang yang amala airi mate, maka ketika dia dihantar ke kuburan, maka kuburan pun akan berkata, sungguh celaka kedatanganmu. Sesungguhnya setiap orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya benci. Iko na nasakim na ucece. Mita memang nasu tajak gitu. Pare barak na kung katau silba kececei maka dia tajak matu tajak kak matu na. Tapa naruntuk makanya mita memang tajak ko. Begitulah kuburan berkata kepada orang yang rusak imannya, rusak amalnya ketika dia hendak dimasukkan ke dalam kubur. Sungguh celaka kedatanganmu, sesungguhnya setiap orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya benci. Maka kamu telah diserahkan kepada saya, maka lihatlah bagaimana cara saya memperlakukanmu di dalam kubur. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, maka kuburan menghimpinya sebagaimana yero kubur emat terus sirapekeun, sebagaimana sehingga tulang rusuk kanan dan kirinya saling bersilangan sebagaimana jari-jari yang disilangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan seekor ular. Sudah diterangkan dalam sebuah kitab, ya ru'asanna ulai adalah sujul akra. Dia fasih berbicara. Kemudian matanya terbuat daripada api. Kemudian kalau dia berbicara, dia akan bergegar seperti petir. Papadalat telefona. Dan panjang daripada ular ini adalah 1 bulan perjalanan. Begitu diterangkan dalam sebuah kitab. Maka akan nasrul ulai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya khusus untuk menyiksa kamu di dalam kubur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, maka saya akan menyiksamu mulai zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, maka saya akan menyiksamu mulai asar hingga maghrib. Dan kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, maka saya pun akan menyiksamu mulai maghrib hingga isya. Dan kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, maka saya pun akan menyiksamu mulai subuh, mulai isya hingga subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala sehingga ular ini akan terus menyiksanya di dalam kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akan menyalakan api di dalam kuburnya sehingga dia digulingkan siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka daripada pintu-pintu neraka sehingga hawa daripada dalam neraka bertiup masuk di dalam kuburnya. Alhamdulillah sining teman-teman nabikan selesai nabikan terima kasih Allah taala. Jadi azab di dalam kubur itu adalah hak, perkara yang pasti. Banyak diterangkan dalam sebuah hadis meganya cerita Nabi Muhammad SAW tentang keadaan di alam kubur. Sehingga makanya Nabi tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain daripada pandangan kubur. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain pemandangan kubur. Seandainya nasa Nabi tak de mutau mengantar atau mati, maka saya akan meminta kepada Allah supaya nabukarak ko paring keringamu fong Allah Ta'ala supaya mulai mangkeringi atau dicari oleh keburuknya. Tapi jangan sampai nasa willi fong Allah Ta'ala nabukarak ki paring keringat tak fong Allah Ta'ala untuk mendengarkan siksa di alam kubur sehingga dia gagal atau melok mengantar atau mati. Sawa napi narapi sapo no kuburan kari kelak-kelak mana waya aja nari. Jadi wah tamak ya bilang. Gila melemah ikut mati. Maka Allah Subhanahu wa taala kata saya waktu Nabi Muhammad SAW dia buat satu perjalanan. Kemudian tiba-tiba unta yang dikendarai Nabi tak langsung mari mendarat. Maka makutanai sahabatnya Nabi ta'i suruh Allah Ta'ala magi nanti mendadak unta ya. Maka pribadi Nabi tak maka di sahabatku
di depan kita ini ada sebuah pekuburan dan 2 orang di alam kubur sementara disiksa. Niun tenang kali ingat gora-gora diseser atau disekubur sehingga matru malah mendadak. Maka baginda Muhammad SAW melanjutkan 2 perkara yang menyebabkan 2 ahli kubur ini disiksa di alam kuburnya. Yang pertama karena namimah, suka mengadu domba. Na puji mat cerita buku, na cerita ko ye itu mati ke tu. Ini kebiasaannya biasa ibu-ibu tapi dia tu ko ye na puji mana mereka kini tas ye. Mana puji mereka kini ceramah. Ye na puji mat pengajian. Ibu di kampungku biasa makur mega. Kononi di Saloe masasa. Mabusan iti muna sabu satoni sabuna maka limitan sa yano puris tak meliano maka doon na cicil ito isa padahal kung tuwa di semani cicil dan cicil sana tu dia melok wajah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 perkara manusia disiksa dalam kuburnya dengan keras. Yang pertama adalah namimah, suka mengadu domba. Nah, puji mak cerita boko. Yang pasti salah-salah padahal na lupa tahu. Kemudian yang kedua adalah perkara istinja, perkara buang air kecil. Itu si mega orang itu si. Biasa kuburan ni teme etapa na kati-kati ni bawa na papatangas. Jadi alim ulama mengatakan laki-laki ini dianjurkan kot teme usahakan teme macekeki jongkok. Kenapa? Karena ketika kita kencing dalam keadaan berdiri, maka 2 kerugian yang akan kita dapatkan. Yang pertama dari segi kesehatan, yang kedua dari segi agama. Kalau dari segi kesehatan kau teme tatoki datuntas. Kamu pemunro sehingga berkumpul menjadi kristal batu, sehingga dia batu ginjal. Losi dioperasi. Kemudian yang kedua dari segi agama kau teme tatoki melada tabesi. Sehingga tabesi matu na kana ni pakiata jadi sempat selai dia dah dipakai mas sempajang dia nak terima sempajang tak fong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada najis yang melengket di pakaian kita. Jadi saka kote meki macek keki duduk dalam macek keki kote meki. Ini pun diajarkan kepada anak-anak kita. Di pagurannya anak-anak tak orane maka dikeloki teme na acek keki teme. Jadi teme tetong. Ini pun saya ajarkan kepada anak saya. Kita teme tetong au terese. Kenapa kita biasakan sejak kecil? Sebab jangan sampai nanti menjadi kebiasaan ketika dewasa. Karena ini perkara ini sangat besar hubungannya nanti dengan agama kita. Sangat besar hubungannya nanti tentang kehidupan akhirat. Jangan sampai kali di akhirat napa sih lo masa sekali. Sebab mati di akhirat mega tu masa sekali. Gorang mabatalanya milodori fung Allah Ta'ala maka darabana absarna wita ni kasipuang wita ni papenya mata wita to ni pacalata wasami'na wang kalinga ni puang wang kalinga ni papenya mata wang kalinga to ni pacalata farjina falisuna kasi cinampa dilino puang miluki magali sulino na'mal solihan milun akasi maka buat amal soleh puang bila nak pasok kui sampajaku, bila nak pasok kui baca kuraku, sikriku, sedekahku. Sini nero amala-amala yang kapuro tatangi waktu ko to dilino bila mana nak jame puang. Bila nak mata matulong kasi makamala agama puang. Inna mutinu na sabak yakin na puang. Ternyata plek ko mati ki dia jaga di tiwi sengadina taput misi bawa amala. Tapi pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Walaupun pada saat itu kita menangis sampai air mata kita habis,
Mila doa di fong Allah Ta'ala dia perisi di fong Allah Ta'ala. Air mata kita habis berganti dengan air mata darah, menangis terus ye po paling suka kasih cinampa di dino puang milo nak kasih maka buah malak soleh dia paling suka fong Allah Ta'ala. Bahkan walaupun air mata batu air masuma tu batata untuk milo di fong Allah Ta'ala kita paling suka kasih fong milo maka buah malak soleh puang dia lalu paling suka fong Allah Ta'ala. Maka pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Maka yang hari ini kamu pi maka kodi watan nalino. Kamu pa kesempatan untuk pasukui tapeta, kamu pa kesempatan pasukui amalak tak. Masih ada kesempatan untuk menangisi dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang pernah kita buat sejak mungkin waktu tak balik ke apa mula balik ke kita dengar mana dosa-dosa tak. Kemudian kita tangisi. Nah, sebab makanya Nabi tak barang siapa yang menangisi dosa-dosanya, menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka air mata yang menetes daripada mata orang yang menangis karena takut kepada Allah, karena menangisi dosa-dosanya, maka anggota tubuh yang terkena air mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sehingga karena saya dipanlita pemilu duani tak terini iro we matana dapat terima di jarinna pura dapat terima na tapana gusuka mana iro sinna watakalena ini udah rapi makan karena mite mana sedapat kerong daju mata buat we matata apa di gusuka mana sinna watakaleta maka mape bali makadai uang keringai hadis Nabi Muhammad SAW makada air mata yang anggota tubuh yang terkena air mata karena tak menangis karena takut kepada Allah, menangis karena mengingat dosa-dosanya, maka anggota tubuh tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi sini namuari mati jahra nasabak nupang kedosa puru jama di patama ke neraka sehingga sini watakrik pun akan nawe mata dia nasentuh daripada api neraka na pengalatan. Coba kita tanya diri kita sekarang merenung mungkin kira-kira pura kita mengurangi dosa-dosa karena orang yang menangisi dosa-dosanya maka Nabi tak walaupun air mata yang keluar itu sebesar kepala papada ulun lalu mesu betul mata karena menangisi dosa-dosa kita maka mata itu pun tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka mulai saat ini kita mulai menangisi nasabak desanya mati ngepak bu dia nak pengata dia nak kada maco pikir nak pamati dia nak kada malasa pikir nak pamati pak mega tu maka dah yang minta bupak ke pau mati menangkan nasabak ila tu pudi pagaga mati ini ku dia tu pagaga mati itu matu aku itu menemupi jadi ku hari itu pagaga mati iku mati mana ni matu lato ku mati troni itu matu aku mati mana ni deku ya lo tak sadar tu lo nak tobat ya gati ya nasabak ini minta kau mati tu nah tidak begitu namanya kematian. Tidak seperti dengan urutan kelahiran. Kalau urutan kelahiran sesuai dengan urutan. Ini lo jadi, kemudian tomatan lo jadi si napa dena panjangnya begitu urutan kelahiran. Tapi kalau urutan kematian tidak demikian. Siapa yang telah sampai ajalnya maka dia harus berangkat. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia memiliki batas ajal dan apabila ajal telah datang tidak bisa diundurkan satu detik, tidak bisa dimajukan satu detik. Sebanyak apapun harta yang telah kita kumpulkan itu tidak bisa mengundurkan kematian kita. Sebetul engkau maka da'u ya amamu kaya menengkah termasuk tersugi kaya mega duiku baja sengadi
kumalasa ka cow ka madotro di Boni mendri ka Makassar. Cow mana dotro Makassar juga ka Jakarta. Cow mana di Jakarta juga ka Singapura, juga ka Malaysia. Tapi kematian tidak bisa kita undurkan. Jadi pengobatan itu sebenarnya tidak menambah ajal kita, cuma memperbaiki kualitas hidup kita. Pak Mega itu maka ada ejana pe dabura. Pak Kloki mati matoki. Memang ya rumah buraki dia tambahi usia tak. Kalau usia tak anggap misalnya 50 tahun, namun Pak Bura aga di Andre kena rapi 50 tahun pasti mati ki. Penerapi acot tak pasti mati. Tetapi pengobatan itu memperbaiki kualitas hidup. Pak misalnya ko masemeki tidak bura masemme ni matru. Si toki masemme agana. Tapi dengan berobat akan memperbaiki kualitas hidup kita. Ko sehat-sehat ki mega amal wadi di jama wadi ki mabere jama di masjid Karena banyak orang saya datangi silaturahmi magi di masjid Pak. Maka dia malah asa kak kasih. Dia manu tu kuma padi dia udah tatung. Jadi dengan kesehatan itu akan membuat kita amal kita hidup kita semakin bermakna. Kita mudah beramal agama, bisa juga kita bantu saudara kita. Kau kesurat apa misalnya kalau jaka gagana, tak toloki Pak loki meraka lo gaga di boleh. Kau sehat kita boleh bantu, tapi kau jadi sehat kita dampur kita kasih udah malasa kah. Ini perlu kita perbaiki keyakinan kita dalam pengobatan. Jadi pengobatan itu, berobat itu tidak menambah usia kita, tapi memperbaiki kualitas hidup kita. Sehingga mega tu salah paham maka dia sampai wabura Pak na mabur kak dia wabura mati kak matu. Maka tu maka dah ijen wasali pamasali kak dia wasali mati kak. Jadi satu pengajian telah disampaikan di waktu saya di Temboro, pondok pesantren Temboro di Jawa. Konaponis si dokter ini bahasa banyak kesalahpahaman. Jadi konaponis dokter maka ada nakan niki anu Pak. Contohnya asam urat. Matandri asam urat tak 15. Tandri betul sarang urat ko ye. Jadi dia ini kimanda cumi bukan durian. Dokter sudah memponis begitu. Upana jandre duriannya jandre cumi bukannya udahnya dia menjadi asam urat tak bahaya tu bisa jebol ginjal Pak. Cuci darah ki. Tapi makan apa? Mana kasih kalau kap mati matoka tu. Upana nangre pantangannya dan dia meninggal asbab daripada memakan pantangannya itu, maka dia digolongkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Dianggap mati bunuh diri. Kenapa? Karena makanan yang sudah ditetapkan oleh dokter ahli, maka dia jangan dapat poin karena ini menjadi racun dalam tubuh Anda. Upana mandai mati ko mente ya samurai jebol ginjalmu mati ko. Dokter sudah ponis maka jantung kipa. Bermasalah jantung tak. Jadi kurangi minum air. Nah, sebab kau jangan minum ki mega poso ki bisa laba gitu. Wah gitu asa. Nah kalau ki mati matoki. Dan dia betul-betul minum mega akhirnya poso mati, maka dianggap dia bunuh diri. Mati dalam keadaan bunuh diri. Ini perlu kita perbaiki paham kita. Ya. Sebab mega tu wang keringa makro bahasana. Makanya saya dokter mata ada samburaku. Tapi wamba mana matu nas dia urus ni. Ini bahaya. Kapan kita mati asbab daripada yang telah diponiskan dokter Nacaki Namparaki kan itu menjadi racun dalam tubuh kita dan kita makan, maka dianggap kita mati dalam keadaan bunuh diri. Itu daripada adanya anti guru tak tefan kita. Alhamdulillah sini teman-teman bikin kursi Allah Ta'ala. Kemudian perjalanan kita akan sampai nanti di titian sirat, kita akan dikumpulkan semua kembali. Jadi jangan terlalu sedih ketika kita ditinggalkan ahli keluarga kita, nasabah insyaallah nafas untuk menemui untuk Allah Ta'ala di akhirat.
namuarik na pada pemana ki Allah Ta'ala mati di dalam surga. Jadi alena beliau almarhum atau lebih almarhum, saya sempat kemarin sebelum beliau meninggal, saya sempat datang untuk dipanggil untuk meruqyah beliau, dan selihat keadaannya memang sudah agak parah. Jadi beliau meninggal dalam keadaan sakit. Mudahan sakitnya beliau ini menjadi kafarat untuk dosa-dosa beliau. Pak Mega itu salah paham ketika melihat orang tersiksa dalam kematiannya nanggap maka dia masolang amalakna. Tidak demikian. Angka satu cerita dalam sebuah hadis qudsi na cerita ki Nabi Muhammad SAW. Jadi angka 2 tahun. Angka 2 tahun, yang satu megelo amalakna, orang soleh, yang satu masolang amalakna, preman. Pokoknya jama mana jamanya minum ni, mabuk ni, mapengadi ni. Tapi ketika mereka sakaratul maut, maka dua malaikat diperintahkan kepada dua orang ini. Yeroden dari orang soleh mengeluh amalakna ketika dia sakaratul maut milawai air alaka kesiwe takwi diwak dekaku, maka dalani wai lo ninungi tapa Allah Ta'ala na parintangi ro malaikat maka dia tatte ijarina supaya madu waye, maka matru kita tatte ijarina madu waye merepak kacai dia sempat minum na mati. Padahal dia orang soleh, mengeluh sampajanna, mengeluh puasana, mengeluh buana padana rupa tahu. Kemudian orang yang kedua dia perimangi dia, ketika dia hendak meninggal dunia, milatosi balik, maka dia macinakan sediman dia beli lupu. Maka Allah perintahkan kepada seorang malaikat rimpai sedi balik lupu, mapamula tasiem jokka masolo di samping bolana. Ikan kanan nanti kero balede keluargana kemudian dipanjingnya dan detom parimangi pura nangre masih sipak nangre mate toni, sehingga mereka ini siruntuknya mereka maka dan kena sedang depolim be ira kana semita perintahnya Allah Ta'ala menengkang kena seker magelu amalakna pasang paja tapi sisana milawe na surga Allah Ta'ala pepek jarina sehingga dia mati dalam keadaan tidak sempat minum air. Maka dosa mereka sedih ya lebih herat minta perintahan Allah Ta'ala. Maka dosa ku iko maka dan kalau parima lopo di kampung kurang mana na jama na waktu na mati begal lopo matingin na iloi mangga bali lopo tapi na surga Allah Ta'ala rimpero bali lopo kulita siye gangkan datuk dulu bolana nande masih sipak na pemati. Akhirnya mereka ini heran dengan perintah Allah sehingga jokke mengolo di Allah Ta'ala, sehingga dijelaskan di Allah Ta'ala maka mereka pahami nasem yaitu dari atakku mageloy amalakna yaitu orang soleh magelo sampajanna magelo pakasiwianna magelo buana padana rupa tahu manaka usuro ko pape jarina waktu na milawai nasaba engka dosa pura na jama na depo sempat purmadam penganyi. Maka ketika dia meminta air maka saya memerintahkan kamu untuk memukul tangannya supaya menjadi kafarero asusana menjadi kafara untuk dosana sehingga mati di akhirat dia na taransi tamat dalam neraka materbo patama la suruhan sabab purmanang calangan dirinya purmanang selesaikan dosa waktu na dirinya sehingga di akhirat dia perlu taransi na tamat dalam neraka materbo tamat la surga. Ya tosi tu parimangi dia liwak ega jana taliwak-liwak di jana tapi engka cedi de cenna de purpulu wala masih ada satu kebaikan kepura na jama de cenna de walu ke walai sehingga harus Subhanahu wa Ta'ala ya Allah Ta'ala na perintahnya malaikat untuk memberikan kebaikan semuanya di dunia ini.
Nanti masih sifat balik. Kemudian setelah itu purmana na wala fa Allah taala dia gaga di cina pura dia na wala sehingga di akhirat menurut sana mi bawang supaya dia perlu na di pertama le suruh matu dia pula tanah rak dia dia kakai. Naswa dia dia cina no di wala na. Naswa di akhirat dun di wala dia cina le suruh di wala jai le neraka. Jadi kung kada cina dia purwala mana di lino yo di patang mak suruh. Maka disebantara, makanya jangan kita sangka buruk ketika melihat orang meninggal dunia. Kita mak lebih seperti mati, pencak megalade kepada dosanya jangan. Jadi jadi terdipuji di Allah Taala, termasuk alainya pada almarhum, terdipuji di Allah Taala diberikan kesusahan, setanya sakit tani lah sana maka mitani kasih, mitani nanti lah sana. Dan ini menjadi kafarah untuk semua dosa-dosa beliau di dunia ini sehingga di akhirat dia transit tamal neraka di pertama mana le surga. Termasuk kita sama di sini. Amin. Alhamdulillah sintul nabi sallallahu taala terakhir daripada kehidupan kita ini tidak akan selesai sampai sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Faman suhsi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh beruntunglah orang yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan termasuk ahli surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab ya neraka Pak Bu cenah tu cule-cule. Sebab mega tu malah cule-cule desai neraka. Maka di kono tamak surga apa tamak neraka. Pakut sama mana ki surga mubasir itu neraka sih. Padahal ro neraka makanya bita pacalak kami namariawal neraka sedisandra dak kabu oleh api neraka. Ko di papakeyangnya tu di nerakai materu rede otak nang taruh pelah. Oleh mariawal ni loh. Jadi kadang pengka kita mutaku makun raya sesuruhku makun raya terjaga latih sampai tak mamula waktu. Jangan sampai dicapak-capak waktu sempajangi tapi tiba-tiba boleh halang atak sehingga tidak sempajang. Nama kini tak nigi tetangi sedi sempajang nak kata-katai maka dicatatlah namanya di salah satu pintu neraka yang wajib dia masuki. Berapa lama hukumannya? Hukumannya satu solat yang kita tinggalkan adalah satu hukum. Ada satu hukum itu sama dengan 80 tahun. Sedangkan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1000 kali 80 tahun mendapat perkalian 28.800.000 tahun. Napa calakam ni mariawa sedi sandra da kebu pre pinan neraka ko dipapakein tulis neraka redi otak antara pala. Iko baja sengadi Pak Bu na poliki kutu-kutu masam pajang tes lo pelana pi neraka. Iko cara dites, caranya dites kepada lisuki cinang peribolata pada paluak ni komprotan apa menerima cek ke desena ya padi no dari koredo tai. Patut ra dites. Sebab ko kaki di akhirat nak palo masam paja di negara. Maka alhamdulillah sintong Nabi Subhanahu wa taala terjaga sampai jata terjaga amala-amala tak lenye terutama tak dijaga jangan sampai cacain apa mati jangan sampai kada semaraja kada sama kuasa kada hebat kada sama padisi maberelasa sangadina Allah taala. Alhamdulillah sini teman-teman bikin Subhanahu wa taala ini sempat saya sampaikan kemarin fabarakah Allah taala. Terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ya Allah rahmat ampuni segala dosa kami ya Allah yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah yang besar maupun yang kecil yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah ya Allah rahmat ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil ya Allah ya Allah rahman rahim tambahkanlah usia ketaatan mereka ya Allah mudahkanlah mereka mentaati setiap perintahmu dan menjauhi setiap laranganmu ya Allah ya Allah rahman dan antara kami ya Allah ada yang orang tuanya sedang berbaring di alam kubur ya Allah maka luaskanlah kuburan mereka sejauh mata memandang ya Allah ya Allah jadikanlah kuburan mereka menjadi taman-taman syurga ya Allah selamatkanlah mereka di akhiratmu ya Allah selamatkan mereka dari panasnya api neraka ya Allah dan masukkanlah mereka ke dalam syurga firdaus dengan rahmatmu ya Allah ya Allah rahmat ampunilah dosa anak istri kami ya Allah suami kami ya Allah jadikanlah istri kami jadi istri yang soleha ya Allah jadikanlah suami kami jadi suami yang soleh ya Allah jadikanlah anak-anak kami jadi anak yang soleh-soleha ya Allah alim alimah ya hafiz hafiz ya Allah ya Allah rahman rahim ampunilah dosa daripada seluruh muslim kami ya Allah baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia Allah khusus kepada beliau almarhum ya Allah ampunilah segala dosa beliau ya Allah terimalah segala amal kebaikan beliau ya Allah ya Allah jadikanlah kuburan beliau menjadi taman-taman syurga ya Allah luaskan kuburan beliau sejauh mata memandang ya Allah terangilah kuburan beliau ya Allah ya Allah rahmanirrahim selamatkan beliau kelak di akhiratmu ya Allah selamatkan beliau dari panasnya api neraka-Mu ya Allah dan masukkan beliau ke dalam syurga firdaus dengan rahmat-Mu ya Allah ya Allah berikanlah kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah ya Allah rahmanirrahim jadikanlah anak keturunan ya Allah menjadi anak keturunan yang soleh-soleh ya Allah alim alimah hafiz hafiz ya Allah ya Allah rahman terima doa kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya minta kembali kepada semua bapak-bapak ibu-ibu yang hadir untuk sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kemudian kita niatkan khusus pahalanya kepada beliau almarhum Bapak Muhammad Rizal. Ala hadhihi al-Fatihah. Terima kasih baik benarnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kurangan ilmu saya, maka semua maaf pada bapak-bapak ibu yang hadir dan semua ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi